Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mefides Karibela. Saya mahasiswi dari Universitas Syarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019. Saya dari Prodi Akuntansi. Di video ini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu pengujian pada data statistik deskriptif. Nah, di sini saya udah ada data atau tabel Excel-nya, ada nama, ada jenis kelamin, usia, dan gaji. Nah, pada bagian jenis kelamin ini harus dirubah menjadi angka karena kita akan ngasih tahu atau memberi sinyal ke SPSS. Kita ganti pria menjadi angka 1, wanita menjadi angka 2. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi SPSS untuk masukin datanya. Oke, kita klik file, open data. Jangan lupa file of type-nya itu diganti menjadi Excel. Kemudian cari datanya. Lalu klik, terus open. Kemudian oke. Nah, ini variable view-nya, dan ini data view-nya, ada nama, jenis kelamin, usia, gaji. Nah, pada jenis kelamin ini, usia dan gaji, kenapa masih ada 0 di belakang komanya, itu bisa kita ganti, yaitu kita ke variable view, kita ke desimal, kita ubah menjadi 0. Kita lihat, datanya udah berubah. 1 ini untuk pria dan wanita itu angka 2. Nah, selanjutnya kita ke variable view. Di bagian values kita ubah, yaitu value 1 untuk label pria, label 2 untuk variable 2 untuk label wanita. Lalu kita add, kemudian oke. Nah, data view-nya itu udah berubah. Nah, selanjutnya untuk data-data seperti nominal, ordinal, dan skala yang nilainya terkelompok pada beberapa nilai dapat disajikan dengan grafik batang atau bar chart, adapun grafik lingkaran atau pie chart, sedangkan jenis data skala yang nilainya tersebar acak disajikan dengan data histogram. Nah, uji statistik deskriptif ini yaitu bertujuan untuk memberi gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, nilai simpangan baku, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, rank, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membuat diagram batang. Jadi, diagram batang itu adalah sebuah diagram lingkaran atau sebuah grafik statistik yang isinya kayak irisan-irisan. Kita langsung membuat diagram batang, yaitu kita klik graph. Lalu kita ke legacy dialog, kita pilih yang bar chart. Di bar chart-nya itu kita pilih simple. Lalu data in chart arc-nya itu summaries of growth cases, terus define. Nah, di kategori axis kita masukin yang jenis kelamin. Lalu oke. Nah, ini tampilan outputnya. Di sini outputnya dari bar chart itu untuk variabel jenis kelamin itu ada 15 orang. Nah, terdapat 8 orang pria dan 7 orang wanita. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan atau bikin yang grafik lingkaran, yaitu pie chart. Kita klik graphs, lalu ke legacy dialog, terus kita pilih yang pie chart. Di sini summaries of growth cases lagi, terus define. Nah, terus di sini define scaled by-nya itu kita masukin juga ya, sama jenis kelamin. Lalu oke. Nah, di sini juga keluar outputnya. Pie chart itu apa sih? Yaitu grafik lingkaran dalam sebuah grafik statistik itu
berbentuk lingkaran dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Jadi tuh ini datanya, yaitu yang lebih banyak itu pria berwarna biru dan hijau itu untuk wanita. Pria ada 8 orang dan wanita itu ada 7 orang. Selanjutnya kita mau nguji data histogram. Untuk data histogram itu kita nggak akan gunakan variabel jenis kelamin, tapi kita tersebar secara acak, yaitu kita pilih yang variabel gaji. Nah, selanjutnya pada bagian gaji kita bisa klik graphs, legacy dialog, dan yang cari histogram. Nah, di bagian variabelnya ini kita masukin yang gaji, lalu klik OK. Nah, di sini udah keluar outputnya, yaitu di sini bisa kita lihat gaji paling terendah itu 160 ada 2 orang, dan gaji tertinggi itu ada 200 sampai 220 itu ada 8 orang. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan penggambaran data-data melalui rata-rata, standar deviasi, sum, dan lain-lain. Kita klik analyze, kita pilih deskriptif statistik, terus pilih deskriptif. Lalu di bagian variabel kita masukin semua. Nah, di bagian option ini kita klik. Di situ kan ada mean, ada sum, ada standar deviasi, terus ada variance, ada rank, ada minimum, maksimum. Kalian terserah pilih mau yang mana. Kalau kalian mau pilih penjumlahan, kalian klik sum. Kalau kalian mau rata-rata, kalian pilih rank. Nah, di sini kita klik. Lalu ini display ordernya itu tetap variable list, terus lalu kita klik continue. Lalu oke. Nah, di sini itu interpretasinya, ini udah keluar outputnya. Di sini itu N ini adalah jumlah karyawan, di sini ada 15. Nah, kemudian di ranknya itu ada 1 untuk jenis kelamin, minimum 1 dan maksimum 2, sum 22, mean 1,47, standar deviasinya 0,516 dan variasinya 0,67. Nah, di bagian usia ini dia rata-ratanya itu 17, minimumnya itu 22, terus maksimumnya 39, sumnya itu 469, meannya itu 31,27, standar deviasi 5,934, dan variasinya itu 5,210. Nah, pada bagian gaji itu rata-ratanya itu ada 85.000, minimumnya 160, maksimumnya 245, sumnya itu 328.800, meannya itu ada 201, standar deviasinya itu 1616, terus variansinya itu ada 4672. Nah, selanjutnya kita ke mendeskripsikan bagian frekuensi. Nah, apa sih frekuensi? Yaitu tujuannya untuk memperoleh persentase data responden. Jadi nanti ada bagian tabelnya itu ada persenannya. Kita klik analyze, deskriptif statistik, kita pilih yang frekuensi. Nah, di bagian frekuensi ini kita pilih yaitu usia, jenis kelamin, terus usia, dan gaji. Terus kita klik OK. Nah, di sini udah keluar outputnya. Kita bisa interpretasikan di bagian statistik ini, dia itu jumlah N-nya itu ada 15 orang jenis kelamin, usianya itu ada 15 dan gaji 15. Nah, missingnya itu 0. Nah, pada bagian jenis kelamin, nah, di bagian pria ini frekuensi itu ada 8 orang, wanita itu ada 7 orang, dan jumlah total atau nya ada 15. Nah, presentasinya itu bagian pria atau laki-laki itu ada 53,3, wanita itu 46,7, dan presentasinya itu 100. Nah, valid presnya itu ada 53,3, ini sama 46,7, dan presnya itu 100%. Nah, pada bagian usia, di sini
kita bisa lihat di usia 22 frekuensinya 2, presenya 13,3. Di bagian 25 frekuensinya 2, di presenya 13,3. Nah, di bagian 33 di sini frekuensinya 2, 13,3. Dan yang terakhir itu usia 39 tahun, frekuensinya 1, presenya 6,7. Dan totalnya itu jumlahnya 15 dan presentasinya 100%. Nah, pada bagian gaji paling terendah itu 160, frekuensinya 1, presennya 6,7. Terus ada 170, frekuensinya 1, presennya 6,7. Dan yang paling tertinggi itu ada 245, yaitu frekuensinya 1, presennya 6,7. Jumlah totalnya 15 dan jumlahnya itu 100%. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu tentang pengujian data kuesioner atau primer. Nah, di sini data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data kuesioner adalah daftar pernyataan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Di sini ada uji SPSS untuk data primer. Yang pertama adalah statistik deskriptif, lalu ada uji kualitas data, yaitu ada validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ada uji asumsi klasik, ada uji regresi linear berganda, ada uji hipotesis, yaitu ada uji T dan uji F, dan yang terakhir itu ada uji koefisien determinasi. Nah, statistik deskriptif itu yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Di sini ada uji kualitas data, yaitu dibagi dua, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang teliti. Cara pengujiannya itu dengan melihat nilai corrected item total correction lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid. Nah, sedangkan uji reliabilitas itu yaitu pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Cara pengujiannya itu dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka tabel reliability statistik. Lanjut, kita langsung aja ke datanya, yaitu kita buka aplikasi SPSS, kita masukin datanya, kita klik file, open data. Jangan lupa file of type-nya itu diganti menjadi Excel. Kita cari datanya. Nah, pilih data kuesioner atau primer, lalu open. Kemudian klik OK. Nah, ini variabelnya udah muncul. Untuk bagian name itu tidak usah diuji. Kita bisa hapus. Klik kanan lalu clear. Nah, kemudian kita langsung aja uji datanya. Yang pertama, kita klik analyze. Kita pilih yang scale, kemudian klik reliability analysis. Nah, di sini nih langsung aja di bagian item kita masukin semua B01, B02, B03, B04, B05, dan B06. Kemudian di bagian statistiknya, di descriptive form-nya itu kita pilih scale if item deleted. Kemudian kita klik continue. Lalu oke. Nah, di sini udah keluar outputnya. Kemudian kita lanjut dulu ke pengujian yang kedua, yaitu yang M. Kita klik analyze, scale, reliability analyze. Kemudian ini kita keluarin dulu. Lalu masukkan yang M01, M02, M03, M04,
dan M05. Kemudian sama, kita klik analyze, ini juga kan udah continue, lalu oke. Nah, ini untuk variable M, datanya udah keluar, outputnya udah keluar. Kemudian yang terakhir kita pengujian yang ketiga itu W, kita klik analyze, kita pilih scale, reliability analyze. Kita keluarin yang M05, M04, M03, M02, dan M01. Kemudian kita masukin yang W-nya, W01, W02, W03, W04, W05, W06, dan yang tadi itu W07. Lalu kemudian kita klik OK. Untuk variable name-nya bisa dihapus, yaitu kita klik kanan, kemudian kita clear, karena cuma angka doang, jadi nggak usah kita olah. Kemudian kita langsung aja ke uji yang pertama, yaitu uji B01. Di sini juga ada M01 itu untuk uji kedua, dan W01 ini untuk uji yang ketiga. Yang pertama itu kita klik analyze, kita cari scale, kemudian klik reliability analysis. Nah, di sini untuk yang B kita masukin semua. B01 di bagian item, B02, B03, B04, B05, B06. Kemudian pada bagian statistiknya di descriptive for kita pilih yang scale if item deleted, kemudian kita klik continue, lalu oke. Nah, outputnya ini udah keluar untuk yang B01 sampai B06. Kemudian kita ke pengujian yang kedua, yaitu untuk yang M, kita pilih analyze, scale, kemudian reliability analyze. Yang ini kita keluarin dulu, yang B06, B05, B04, B03, kemudian B02, dan yang tadi itu B01. Nah, kita masukin M01, M02, M03, M04, M05. Kemudian kita ke statistik. Di descriptive for ini itu masih tetap scale if item deleted, kemudian continue, lalu oke. Nah, ini uji yang kedua udah keluar outputnya untuk yang M01 sampai M05. Kemudian untuk pengujian yang ketiga, klik analyze, pilih scale, terus reliability analysis. Yang ini kita keluarin dulu, yang M05, M04, M03, M02, dan M01. Kemudian kita masukin yang W01, W02, W03, W04, W05, W06, dan W07. Kemudian kita ke statistik. Descriptive formnya itu masih sama, scale if item deleted, kemudian continue, lalu oke. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini adalah outputnya, output dari 3 data, yaitu mulai dari B01 sampai B06, kemudian ada M01 sampai M05, dan yang terakhir itu ada W01 sampai W07. Nah, untuk interpretasinya itu kita bisa lihat di case processing summary, itu dia datanya valid, yaitu ada 171, dan totalnya itu 100%. Kenapa persen? Berarti tidak ada yang mengisi, dan data ini semuanya valid ya.
Nah, terus kemudian kita bisa lihat di reliability statistik. Kita bisa lihat di Cronbach's alpha, nilainya itu adalah 0,767, dimana pada PPT sebelumnya udah saya jelasin apabila nilainya itu lebih dari 0,67, maka artinya data tersebut reliable. Nah, kemudian kita bisa lihat di item total statistik pada bagian validitas, yaitu kita bisa lihat di corrected item total correction, di mana itu nilainya 0,617, 0,616, 0,427, dan seterusnya. Nah, di PPT sebelumnya udah saya jelasin juga apabila nilai nya itu lebih dari 0,03, maka data yang disampaikan di kuesioner itu semuanya valid. Kemudian kita lihat lagi di bagian data M, yaitu kita lihat di reliability statistiknya pada bagian Cronbach's alpha itu dia nilainya adalah 0,818, yang artinya data tersebut ada reliable karena dia pada PPT sebelumnya dijelasin kalau lebih dari 0,06 maka data tersebut reliable. Nah, pada bagian validitas kita bisa lihat di item total statistik pada bagian corrected item total correction, di mana nilainya itu ada 0,592, kemudian ada 0,705, ada 0,637, di mana untuk validitas itu yang sudah saya jelaskan, apabila nilainya itu lebih dari 0,03 maka semua data tersebut valid. Maka data yang disampaikan di kuesioner itu semuanya valid ya. Kemudian yang terakhir itu ada data W01 sampai W07, di mana pada bagian reliability statistiknya itu Cronbach's alpha-nya itu dia nilainya 0,778. Nah, pada PPT sebelumnya udah saya jelaskan lagi apabila 0,06 apabila lebih dari 0,06 maka data tersebut dia artinya itu reliable. Nah, kita bisa lihat pada bagian validitas di item total statistik pada corrected item total correction, di mana nilainya itu 0,451, 0,567 sampai seterusnya itu dia nilainya itu lebih dari 0,03, berarti datanya itu semuanya valid. Jadi kesimpulannya itu untuk uji reliability statistik pada bagian Cronbach's alpha-nya itu semua datanya itu reliable, sedangkan pada uji validitas yaitu pada bagian corrected item total correction-nya itu semua datanya itu dia valid. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu tentang pengujian asumsi klasik data primer atau uji normalitas pada data kuesioner. Nah, di sini saya akan menguji salah satu data apakah data ini merupakan data yang normal atau tidak. Nah, ini tuh tampilan jendela atau variabel SPSS-nya. Ini data yang udah tersedia. Setelah itu kita pastikan datanya itu udah berubah menjadi numerik. Nah, cara pertamanya adalah kita harus menjumlahkan variabel-variabel yang ada di sini, yaitu di sini ada 3 variabel. Yang pertama itu ada B01 sampai B06, kemudian variabel kedua itu ada M01 sampai M05, dan yang ketiga itu ada W01 sampai W07. Lalu kita klik insert pada satu kolom untuk masing-masing total, yaitu kita klik kanan, kemudian insert variable. Kemudian juga sama pada bagian M01 sampai M05-nya kita klik kanan, lalu insert variable. Dan yang terakhir itu untuk W01 sampai W07 kita klik kanan, lalu insert variable. Kemudian kita masukin di sini, kita rubah menjadi total B. Terus di sini kita rubah lagi menjadi total M. Dan yang terakhir itu kita rubah menjadi total W.
Nah, selanjutnya adalah kita harus menjumlahkan ini dengan cara yaitu yang pertama itu kita klik transform, kemudian ke compute variable. Di target variable-nya itu kita is total. Nah, di function group-nya itu kita plot, kemudian function itu kita cari sum. Nah, bagian ini tadinya bisa kita. Lalu kemudian bikin variabel b-nya, ini ada b1, b2, 03, 4, B0, B06. Nah, setelah ini kita yang type labelnya itu di sini labelnya itu kita ketik atau kita ganti kemandirian belajar. Nah, di sini tuh sebelumnya variabelnya itu disebut dengan variabel X1 ya. Terus kita klik continue. Lalu oke. Di sini di outputnya itu tergambarkan bahwa datanya sudah ke execute. Nah, setelah itu kita pastikan pada bagian measure itu udah berubah menjadi scale ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang M, caranya sama, kita klik transform, kita ke compute variable. Di sini ganti total M. Ini bisa kita dan kita 01, M2, M03, M04, dan 05. Nah, bagian tab itu masukin itu motivasi prestasi. Lalu ini dia kemudian lalu nah, pada bagian variable total M di sini udah outputnya udah keluar, datanya udah ke execute. Jangan lupa di bagian SPSS pada measure itu pastikan datanya udah berubah menjadi scale ya. Lanjut yang terakhir, kita akan masukin datanya atau variabel W-nya, yaitu kita klik transform, compute variable, kita ganti jadi total W. Di sini kita hapus. W1, W03, 4, 05, 06, 07. Dan labelnya itu kita itu dia prestasi. Berarti aplikasi software SPSS. Di variabel lalu continue. Lalu oke. Lagi. Nah, di sini tuh outputnya udah keluar. Di sini variabel label total W-nya itu dia udah ke execute. Nah, di sini itu merupakan interpretasinya. Di sini adalah hasil dari tabel histogram dan normal ppplot. Nah, pada bagian histogram
pada grafik histogram dikatakan bahwa diagram grafik histogram itu harus menyentuh ke garisnya, yaitu mengikuti garis diagonalnya. Kemudian pada bagian diagram p-plot atau norma p-plot itu dia dikatakan bahwa normal apabila penggambarannya atau datanya itu yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya kayak gini. Tapi berdasarkan kasat mata aja. Jadi di sini saya menguji lagi bagaimana membuktikan datanya ini normal atau tidak, yaitu dengan uji one sample KS. Tapi sebelum saya menjelaskan uji one sample KS di sini, saya ingin ngasih tahu. Nah, pada grafik histogram ini, dia itu datanya atau gambarnya itu seperti lonceng. Di sini bisa dikatakan dia itu datanya normal, tapi data pengambilan keputusannya itu kayak masih ngambang gitu. Kemudian pada bagian pp-plotnya kita bisa lihat di sini juga terlihat bahwa respondennya itu tidak mendekati garis diagonalnya, dia itu lama-lama menjauh gitu. Sama di sini juga terlihat dari awalnya nih, dia itu mendekati, kemudian makin lama terlihat semakin jauh, tidak mengikuti garis diagonalnya. Nah, sekarang kita akan mencoba uji one sample KS yang tadi saya bilang, yaitu dengan cara kita klik analyze, kemudian kita cari yang non-parametric, kemudian kita pilih yang legacy dialog, kemudian kita cari yang one sample KS. Kita masukin datanya di test variablesnya itu yang ini, unstandard. Kemudian kita klik panahnya. Nah, di sini itu kita mau lihat datanya tersebut normal atau tidak. Lalu di sini kita klik OK. Di sini outputnya yaitu kita bisa interpretasikan di mana nilai asim sink totalnya itu dia residualnya itu 0,074. Nah, di mana pada data tersebut apabila nilai lebih dari 0,05 maka nilai residualnya itu terdistribusi normal. Karena di sini nilai asim sink totalnya itu 0,074, dia kan lebih dari 0,5, maka bisa dikatakan kedua data tersebut datanya normal ya, terdistribusi normal. Nah, jadi tuh kita bisa lihat lagi di sini pada bagian grafik histogramnya ini min 4 sampai ke 4 itu dia grafiknya itu menyentuh diagonalnya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu yang pertama adalah one sample t-test. Nah, di sini langsung aja kita masukin datanya, kita klik file, lalu open, terus ke data. Jangan lupa file of test-nya itu diganti menjadi Excel. Nah, kita cari dokumennya. Kemudian kita pilih yang data latihan one sample t-test, lalu open. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini di bagian desimalnya itu kita ubah menjadi 0. Lanjut aja, kita ke pengujiannya, kita klik analyze. Terus kita pilih yang complement. Terus kita pilih yang one sample t-test. Kita masukin ke test variabelnya itu yang berat badan. Kita klik. Lalu di value-nya ini, test value-nya itu dia 55 kilo. Kemudian oke. Nah,
Di sini outputnya udah keluar, kita bisa interpretasikan, yaitu dari 10 mahasiswa didapat nilai rata-ratanya itu sebesar 59 kg dengan nilai standar deviasinya itu 7,379 dan nilai standar error mean-nya itu dia 2,333. Nah, one sample t-test ini dia itu T hitungnya sebesar 1,714 dengan degree of freedom-nya itu dia 9 dan nilai sync totalnya itu dia 0,121 dan mean difference-nya itu dia 4,00 dan 95% confidence interval of the difference-nya itu pada lower dia min 1,28 dan upper-nya itu dia 9,28. Kemudian kita bisa lihat pada tabelnya itu. Nah, di sini bisa kita lihat titik atau prestasi distribusi itu DF-nya itu kan 1 sampai 200. Sedangkan pada ujian sampel t-test itu dia probabilitasnya itu 0,005. Nah, berarti kalau misalkan dibagi 2 itu berarti dia dapat yaitu 0,025. Kemudian kita lihat tadi degree of freedom-nya itu dia 9. Kemudian kita cari yang 0,05. Nah, di sini pada F tabelnya itu dia dapat 2,26216. Dia itu lebih besar daripada T hitungnya. Kita lihat. Nah, di sini T hitungnya itu dia 1,714, sedangkan yang tadi itu 2,26. Berarti pengambilan keputusannya itu HO diterima dan HA ditolak. Lalu selanjutnya kita uji yang kedua yaitu two sample t-test. Kita langsung aja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita bisa klik file untuk masukin datanya, lalu open data. Nah, di file of type-nya itu kita bisa rubah menjadi Excel. Nah, di sini kita masukin yang data latihan independen t-test. Lalu open. Kemudian oke. Nah, di sini desimalnya diubah menjadi 0. Kemudian kita ke data view. Nah, kita di sini klik transform, lalu record into same variable. Kemudian di bagian variables ini kita masukin yang kelompok, lalu old and new values. Di sini kita tulis tidak menggunakan Excel, di nivelnya itu angka 1. Kemudian yang kedua itu menggunakan Excel, di nivelnya itu kita kasih angka 2. Kemudian kita add, lalu kita continue. Terus oke. Nah, sini kita bisa masukin lagi. Kita ke variable view, kita ganti di values-nya itu. Di sini values-nya itu angka 1 untuk tidak menggunakan Excel. Kita add, lalu yang kedua yaitu menggunakan Excel. Kalau kita klik add, kemudian oke. Jangan lupa di type itu kita ganti menjadi numerik. Nah, terus kita analyze, kita pilih confirmation,
Kita pilih yang independent t-test. Di test variable, kita masukin yang nilai. Kemudian di kelompok, kita masukin di grouping variable. Nah, di sini define grupnya itu grup 1 untuk angka 1, grup 2 untuk angka 2. Lalu kita continue. Lalu kita oke. Di sini outputnya udah keluar. Kita bisa interpretasikan, yaitu kita bisa lihat pada kelompok yang tidak menggunakan Excel dengan jumlah 15 mahasiswa dengan rata-rata 82,27 dengan standar deviation-nya itu 7,658 dan standar error min-nya itu 1,97. Sedangkan yang menggunakan Excel yaitu dia berjumlah 15 orang dengan rata-rata 88,60, standar deviation itu 6,663 dan standar error min-nya itu dia 1,720. Nah, di sini independent sample test-nya itu dari Leibniz test for equality of variance. Nah, nilai frekuensinya itu dia 0,3110 dan nilai signifikasinya itu dia 0,582 dengan nilai T hitungnya itu dia sebesar min 2,416 dengan degree of freedom-nya itu 28, terus dengan nilai sink totalnya itu dia 0,022, nilai min difference-nya itu dia min 6,33, nilai standar error difference-nya itu 2,621 dan 95% confidence interval of difference-nya itu pada lower dia min 11,702 dan yang upper-nya itu dia min 965. Nah, kalau dilihat dari tabelnya itu, kita bisa lihat di sini yaitu dengan degree of freedom-nya itu dia 28. Kita bisa di sini kita lihat di 0,025. Nah, di sini tabelnya itu terdapat 2,04841. Yang artinya itu tabelnya itu lebih kecil daripada T hitung, maka HO ditolak dan HA diterima. Kita bisa lihat di sini. Nah, tabelnya itu dia min 2,1416, sedangkan di tabelnya itu dia 2,048. Kemudian saya akan menjawab soal yang nomor 3 yaitu pirate t-test. Yaitu kita ke aplikasi SPSS. Di sini kita masukin datanya, kita klik file, open, kemudian data. Nah, jangan lupa file of type-nya itu kita ganti menjadi Excel. Terus kita pilih di dokumennya itu yang latihan pirate t-test. Kemudian open. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah keluar variabelnya, yaitu pada bagian desimal kita ubah menjadi 0. Nah, kemudian kita analyze, kita pilih complement, terus kita cari yang pirate sample test. Nah, di variabel 1 ini kita masukin berat badan sebelum, kemudian variabel 2 nya itu berat badan sesudah minum obat. Kemudian kita klik OK. Ini outputnya udah keluar. Kita bisa interpretasikan pada pirate sample statistik. Di sini itu ada 16 mahasiswa masing-masing yang berat badannya sebelum itu dia rata-rata itu 66,81 dengan standar deviation-nya itu 6,656 dan standar error min-nya itu dia 1,664. Nah, sedangkan yang sesudah minum obat yaitu nilai rata-ratanya itu 61,94 dengan standar deviation itu 6,1403 dan standar error min-nya itu 1,601. Nah, pada pirate sample correction-nya itu
dari 16 mahasiswa mendapatkan nilai correlation itu 0,899, yaitu dengan nilai signifikasinya atau SIG-nya itu 0,00, di mana nilai signifikasi ini lebih kecil dibanding dengan probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan adanya variabel perbedaan. Kemudian yang terakhir saya akan menjawab soal, yaitu ujian ANOVA. Kita masukin datanya, kita klik file, kemudian kita pilih open, klik data. Jangan lupa di file of tab-nya itu kita ganti menjadi Excel. Terus kita cari datanya, yaitu yang data ujian ANOVA satu arah, lalu open. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke variable view. Di sini kita bisa ubah yang desimalnya itu menjadi 0. Oke. Terus kita ke data view, kita lihat di sini kita akan ubah obat X, Y, dan Z untuk kasih tahu sinyal ke SPRS. Kita klik transform, kita klik into some variable, terus kita masukin yang kelompok pasien ke variable. Lalu old and new values itu kita ganti. Di sini kita ketik obat X untuk value angka 1, kemudian obat Y itu untuk values angka 2, kemudian yang terakhir itu obat Z untuk value angka 3. Lalu kemudian kita add, lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita ubah type-nya itu menjadi numerik, yaitu kita ke variable view. Di sini kita ganti jadi numerik, kemudian OK. Nah, lalu kita ke value bagian kelompok. Di sini kita masukin datanya, value 1 untuk obat X, value 2 untuk obat Y, dan value yang ketiga itu angka 3 itu untuk obat Z. Lalu kita add, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita untuk pengujiannya kita klik analyze, kemudian kita pilih yang complement, kita cari yang one way ANOVA. Kemudian di sini tekanan darah kita masukin ke dependent list, terus yang kelompok kita masukin ke faktor. Lalu kita klik option, kita pilih yang deskriptif dan homogeneity of variant test. Lalu kita klik continue. Nah, kemudian selanjutnya kita klik push hope, yaitu kita pilih Ben Veroni dan kita pilih juga 2K. Lalu kita klik continue. Sebelum klik continue kita pastiin signifikasinya itu levelnya itu 0,05 ya. Oke. Nah, outputnya ini di sini udah keluar. Kita bisa interpretasikan, yaitu tekanan darah pada obat X dengan jumlah
orang pasien, yaitu dengan rata-rata 125, dengan standar deviasinya 10,801, dengan standar errornya itu 4,082, dan 95 confident interval for mean itu pada loweringnya itu dia 115,1, uppernya itu 134,99. Di sini minimumnya itu 110 dan maksimumnya itu di 140. Kemudian pada bagian obat Y, yaitu dengan jumlah 7 orang pasien dengan rata-rata 125, standar deviation itu 12,583, standar errornya itu 4,756, dengan 95% confidence interval for mean itu 113,36, dengan upper 136,64, dengan minimumnya itu dia 105 dan maksimumnya itu 140. Kemudian yang terakhir itu ada obat Z. Di sini dengan jumlahnya itu 7 orang pasien dengan rata-rata 152,14, dengan standar deviation itu 15,507, standar errornya itu 5,861, dan 95% confidence interval for mean itu dengan lower itu dia 137,80 dan uppernya itu 166,48. Nah, di sini minimumnya itu 130 dan maksimumnya itu 175. Kemudian pada tes of homogeneity of variance, kita di sini kita bisa lihat degree of freedom yang pertamanya itu dia ada 2 nilainya, terus degree of freedom yang keduanya itu dia 18 dengan lessing yaitu 0,708. Nah, Lefenstatistiknya itu dia 0,352. Nah, di sini kita bisa lihat pada F tabelnya yaitu kemudian di DF yang keduanya itu dia berjumlah 18, yaitu kita lihat signifikasinya. Di sini dikatakan apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Dan apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Di sini signifikasinya itu lebih dari 0,708, berarti dia HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Kemudian kita bisa lihat di yang ANOVA, yaitu tekanan darah pada between groups, yaitu dengan degree of freedom-nya itu 2. Terus yang kemudian di sini ada within group-nya itu dengan degree of freedom-nya itu dia 18, dengan totalnya itu 20. Terus di sini juga ada T-tabelnya itu dia F tabelnya itu dia 10,005 dengan signifikasinya itu yaitu dia 0,001. Nah, pada post hoc test di sini yaitu kita bisa lihat di sini kalau misalkan di sini ada tanda bintang berarti dia menunjukkan kalau adanya perbedaan. Di sini kita bisa lihat pada mean difference-nya itu di sini ada tanda bintang berarti adanya perbedaan antara obat Y dan obat Z, yaitu dengan nilai signifikasinya itu 1,00 dengan 0,003. Kemudian di obat Y juga ada perbedaan antara obat X dengan obat Z, yaitu min 27,143, yaitu dengan nilai signya itu dia 1,00 dan 0,003. Nah, di obat Z juga ada perbedaan di X dan Y. Itu kita bisa lihat di sini 27,143, yaitu dengan signya itu 0,003. Kemudian di ini yang tadi bagian tukai HSD. Nah, di bagian warfarin itu dia juga ada perbedaan di sini antara Y dan Z, yaitu
0,00 dengan sin-nya itu 1,000. Nah, kemudian di sini ada homogeneous subset, yaitu di sini kelompok pasien pada Tuki HSD obat X dia dengan jumlah 7 orang pasien dengan sub for alpha-nya itu sama dengan 0,05, yaitu ada 125. Kemudian obat Y itu ada 7 orang pasien, jumlahnya juga sama. Di bagian yang sesudah ini sebelum ini dia 125, dan obat Z ini jumlahnya itu 7. Di 2 ini dia setelah minum obat yaitu 125,14 dengan nilai signifikasinya itu dia 1,00. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.